Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5569, Chou Feng di tengah formasi. Lebih baik jangan meremehkan Jie Tian. Chou Feng mengamati bahwa Jie Tian dan Xiao Yuer seimbang dalam pertempuran. Tapi Jie Tian sudah mengkonsumsi begitu banyak, dan Xiao Yuer dalam kondisi terbaiknya. Situasi pertempuran saat ini jelas tidak masuk akal. Tidak, ada kekuatan lain di tubuhnya. Tapi segera Chou Feng juga menyadari petunjuk itu. Kekuatan Jie Tian tidak hanya berasal dari armor formasi. Di tubuhnya, ada kekuatan formasi lain, yang memberinya dukungan besar dan memberikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Justru karena dukungan ganda dari armor formasi dan kekuatan ini, Jie Tian dapat melawan dengan Xiao Yuer meskipun konsumsinya sangat besar. Tentu saja, formasi cahaya bintang Xiao Yuer sedikit lebih kuat dari Jie Tian. Alasan mengapa kekuatan tempurnya lebih unggul, tetapi pertarungannya tidak unggul, karena keduanya bagus di bidang yang berbeda. Pada saat ini, formasi cahaya bintang Xiao Yuer bahkan lebih kuat. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang seniman bela diri, dan dia tidak pandai menggunakan kekuatan formasi untuk bertarung. Tapi Jie Tian berbeda. Jie Tian adalah seorang spiritualis dunia jenius, dan bertarung melalui formasi-formasi adalah keahliannya. Oleh karena itu, dia mampu menutupi kekurangan kekuatan tempurnya berdasarkan keterampilan bertarungnya. Intinya adalah, formasi cahaya bintang Xiao Yuer juga sedang dikonsumsi. Jika ini terus berlanjut, persaingan akan menjadi daya tahan. Siapapun yang mengkonsumsi lebih cepat pasti akan kalah. Tapi menurut deduksi Chou Feng, tingkat konsumsi Xiao Yuer akan lebih cepat. Chou Feng tahu ini tidak akan berhasil, dia harus menemukan jalan. Dan menurut pengamatan Chou Feng, dia juga dengan cepat mengambil keputusan. Meskipun sangat rahasia, Chou Feng masih merasakan bahwa ada aura manusia formasi dalam kekuatan lain Jie Tian, tetapi itu telah berubah. Oleh karena itu, Chou Feng menilai bahwa para pengkhianat itu harus bersembunyi di tubuh Jie Tian. Dan gunakan semacam harta rahasia untuk mengatur formasi yang kuat, untuk meningkatkan kekuatan tempur Jie Tian. Harta karun rahasia pasti merupakan harta yang sangat kuat, jika tidak mungkin menghasilkan formasi sekuat itu hanya dengan mengandalkan pengkhianat ini. Setelah itu, Chou Feng dengan hati-hati mengamati lagi dan menganalisis kekurangan dari harta rahasia. Selama harta rahasia dapat diblokir untuk waktu yang singkat, formasi secara alami dapat dihancurkan. Yuer kecil, ada pengkhianat di tubuh Jie Tian. Mereka menggunakan harta rahasia untuk mengatur formasi besar, sehingga mereka dapat memperkuat kekuatan Jie Tian. Jangan menghadapi Jie Tian secara langsung sekarang, tunda sebanyak mungkin, dan kurangi konsumsi formasi cahaya bintang. Saya akan mengatur formasi selama periode ini. Kekuatan saya terbatas dan saya tidak dapat bersaing dengannya, jadi saya perlu mengintegrasikan kekuatan formasi cahaya bintang Anda. Setelah saya menyelesaikan pengaturan, saya akan menyerahkan formasi ke ini dia. Anda dapat mengintegrasikan formasi cahaya bintang Anda ke dalamnya, lalu menyerang Jie Tian. Meskipun Jie Tian tidak dapat dikalahkan, itu dapat menghancurkan dan memblokir harta rahasia. Tidak cukup untuk mendukung penguatan pertempuran Jie Tian kekuatan. Setelah menganalisis situasi pertempuran, Chou Feng buru-buru mengirimkan suara ke Xiao Yuer secara diam-diam. Baik. Meskipun kekuatan Chou Feng saat ini jauh lebih rendah dari apa yang diperoleh Xiao Yuer segera menanggapi saran Chou Feng. Dan benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Chou Feng, alih-alih bersikap keras pada Jie Tian, dia memilih untuk menunda dan memperlambat konsumsi formasi cahaya bintangnya sebanyak mungkin. Adapun Chou Feng, dia juga segera mulai mengatur formasi. Untuk formasinya, apalagi tingkat kesulitannya sendiri,
yang terpenting adalah memperhatikan 3 poin. Poin pertama adalah formasi Xiao Yu'er harus dapat diintegrasikan ke dalamnya. Karena kekuatan formasi Chu Feng sama sekali tidak dapat menembus formasi besar orang-orang itu, dibutuhkan kekuatan formasi cahaya bintang Xiao Yu'er. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat mengintegrasikan kekuatan formasi cahaya bintang Xiao Yu ke dalam formasi tersebut. Poin kedua adalah bahwa formasi ini harus menjadi formasi ganda. Level pertama adalah formasi serang dan bunuh. Formasi ini harus cukup kuat, memang kuat, tapi juga penutup mata. Formasi kedua adalah cara sebenarnya untuk memecahkan formasi. Alasan pengaturan array di dalam array adalah karena merusak array hanya akan efektif dalam rentang tertentu. Oleh karena itu, formasi serangan dan pembunuhan pertama harus cukup kuat, dan Jietian harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia dapat mematahkan formasi dan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Adapun poin ketiga, pengaturan formasi Chu Feng harus disembunyikan, dan Jietian tidak boleh menyadarinya. Jika tidak, dia pasti akan menghalanginya. Ketiga poin ini tidak mudah dicapai, dan bahkan lebih sulit untuk menjumlahkannya. Dan dengan sulitnya formasi ini, bisa dikatakan lebih sulit lagi. Bahkan Chu Feng perlu menghabiskan waktu lama. Chu Feng, mengapa kamu tidak membuat formasi serangan yang kuat? Pada saat ini, Ratu-Ratu sudah mengetahui niat Chu Feng, tapi dia masih sedikit bingung. Karena Chu Feng memiliki energi untuk mengatur formasi ganda, dia pasti bisa mengatur formasi serangan yang lebih kuat. Daripada menghancurkan formasi kekuatan para pengkhianat itu, lebih baik memusnahkan Jietian dalam satu gerakan. Metode Jietian tidak lebih lemah dariku, dan bahkan mungkin lebih kuat dariku. Bahkan jika aku melawannya dengan kekuatan tempur yang sama dengannya, aku tidak memiliki kepastian mutlak bahwa aku bisa mengalahkannya. Dalam situasi ini, izinkan saya mengatur serangan dan membunuh formasi untuk membantu Xiao Yu'er mengalahkannya. Saya rasa itu tidak mungkin. Kekuatan untuk mengalahkan Jietian, tetapi bagus untuk memiliki fungsi mengganggunya pandangan. Dengan cara ini, formasi yang retak dapat disembunyikan dengan lebih baik, dan peluang keberhasilan dalam memecahkan formasi dapat sangat ditingkatkan. Meskipun tidak dapat mengalahkan Jietian secara langsung, tetapi setidaknya mereka dapat menembus para pengkhianat itu, dan kurangi kekuatan tempur Jietian dengan menggunakan formasi besar yang diatur oleh harta rahasia. Kata-kata Chu Feng menjelaskan pemikiran dan sudut pandangnya. Dimengerti, kamu masih bijaksana. Mengetahui rencana Chu Feng, Nyonya Ratu juga setuju dengan pilihan Chu Feng. Bukannya Chu Feng tidak bisa mengatur formasi serangan yang lebih kuat, hanya saja dia memilih metode yang lebih aman. Jika itu adalah Chu Feng sendiri, dia mungkin memilih untuk mengambil risiko. Tetapi untuk membantu Xiao Yu'er, dia memilih cara yang lebih aman dan efektif. Seiring waktu berlalu, formasi Chu Feng akhirnya akan selesai. Tetapi situasi pertempuran saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan. Formasi bintang Xiao Yu'er dikonsumsi lebih cepat dari yang dia bayangkan. Adapun kekuatan Jietian, meski juga dikonsumsi, bantuan para pengkhianat itu lebih penting, secara relatif memang tidak secepat Xiao Yu'er. Jika terus dikonsumsi, kekuatan formasi cahaya bintang Xiao Yu'er akan habis. Saat itu, Xiao Yu'er hanya bisa menggunakan armor formasi yang dibuat oleh Chu Feng untuk bertarung. Meskipun armor formasi dapat memungkinkan Xiao Yu'er menampilkan kekuatan darah. Tapi yang jelas, itu tidak sekuat formasi cahaya bintang. Saat itu, situasi pertempuran akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Yu'er. Untungnya, Chu Feng akhirnya menyelesaikan susunan formasi. Xiao Yu'er sudah selesai. Pergi ke sana untuk merespons. Setelah Chu Feng mengatur formasi, agar tidak menarik perhatian Jietian,
dia melemparkan formasi ke arah tersembunyi dan membiarkan Xiao Yu'er pergi menemui itu. Dan Xiao Yu'er juga segera tiba, dan setelah menerima formasi, dia segera mengintegrasikan kekuatan formasi cahaya bintangnya ke dalam formasi Chu Feng. Tapi Xiao Yu'er mengkonsumsi terlalu banyak. Setelah menyelesaikan fusi formasi ini, benar-benar tidak banyak yang tersisa dari formasi cahaya bintang di tubuhnya. Tapi saat formasi ini ada di tangan, Xiao Yu'er bisa merasakan kekuatannya, dan penuh percaya diri dengan formasi ini. Jadi, dia yang sedang melarikan diri dan menghindar, tiba-tiba berhenti, dan langsung melemparkan formasi ke Jie Tian. Begitu serangan ini keluar, wajah Jie Tian berubah drastis. Saya melihat kekuatan cahaya bintang di seluruh langit, seperti hujan anak panah, menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan seperti formasi serang dan bunuh yang sederhana, tetapi lebih seperti formasi yang terdiri dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri dan menghindar. Jika dia ingin bertahan hidup, hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu untuk memblokir semua anak panah yang memenuhi langit. Yang paling penting adalah bahwa anak panah di seluruh langit tidak menyerang pada saat yang sama, tetapi secara teratur, dan keteraturan ini jelas dibentuk oleh formasi. Dapat dikatakan bahwa itu lebih mengancam daripada menyerang pada saat yang bersamaan. Apakah ini kartu truf miliknya? Melihat formasi ini, mata Jie Tian menjadi sangat serius. Karena formasi ini sama sekali berbeda dengan serangan Xiao Yu'er sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya menggunakan kekuatan formasi cahaya bintang untuk melancarkan serangan terhadap Jie Tian. Ini seperti seorang seniman bela diri yang tidak menggunakan seni bela diri, tetapi hanya menggunakan kekuatan dan paksaan. Tapi kali ini formasinya berbeda, ini adalah formasi yang lengkap, dan kekuatannya sangat tinggi, dan bisa diatur oleh seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.